Sebentar ya, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Oke. Terima kasih. Nah guys, rencananya di lantai ini kita akan bangun office kita nanti. Di tempat inilah mimpi-mimpi kita akan segera terwujud. Wah, iya Ram. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Ya, amin. Kita harus optimis semuanya ya. That's right, kita harus optimis. Karena segala sesuatu. So guys, shall we take a look inside? Yuk. Yuk. Ternyata Vito masih simpan nomor HP aku. Padahal aku nggak pernah save nomor Vito lagi. Lebih baik aku pergi dulu dari sini. Kamu ngapain di sini? Aku nungguin kamu keluar. I have to go. Mau kemana? Aku mau nyari udara segar buat tenangin pikiran aku. Iya udah aku antar ya. Aku temenin, ayo. Gak perlu, aku mau sendiri. Loh, it's okay, aku Tristan, temenin. aku mau sendiri. Iya, nanti bahaya buat kesini. Maura. Maura, please. Maura. Kamu harus tahu keadaan perusahaan secara pasti, Mel. Meskipun kamu udah menyerahkan semuanya ke saya. Semenjak Om Rema sakit. Kita harus pikirin konsekuensinya kalau kita melepas 60% saham perusahaan. Wait, 60%? Bukannya terakhir kamu bilang kalau misalnya 50% ya? Kok jadi 60% sih? Situasinya makin nggak terkontrol, Mel. Jadi nggak ada pilihan lain. Kita harus jual saham 60%. Oke, kalau misalnya kita jual saham 60%-nya, apa kemungkinan buruknya? Udah dipastikan, Om Raymond nggak bisa menjabat sebagai CEO lagi. Kenapa kayak gini sih? Ki, nggak mungkin banget. Ini perusahaan udah dibangun dari nol. Aku tahu banget seberapa susahnya, seberapa kerasnya Didi kerja buat bangun perusahaan ini sampai sebesar ini. Saya tahu, Mel. Saya paham. Cuma kamu harus ngambil keputusan. Aku? Ya. Aku yang ambil keputusan. Ki, aku udah percayain semua ini ke kamu loh. Kamu pasti lebih ngerti, lebih paham soal ini. Kenapa harus aku yang ambil keputusan? Tapi ini situasinya beda, Mel. Mungkin Pak Haris bisa jelasin lagi ke Mel, supaya dia bisa paham. Oke. Ya, keputusan dalam suatu perusahaan itu harus ada penanggung jawab yang resmi. Kalau Mbak Mel menunjuk Pak Rizky, harus ada surat kuasa yang sah secara hukum. Resikonya, Pak Rizky akan memegang kendali semua perusahaan. Dan Mbak Mel tidak bisa dilibatkan. Karena semua keputusan mutlak ada di Pak Rizky. Apa yang aku harus lakuin sekarang? Selama ini aku gak pernah bikin surat kuasa resmi karena aku percaya sama Rizky. Mel? Halo, Mel? Halo? Mel? Kamu kenapa diem aja? Mel, kamu dengar suara ibu kan, sayang?
Kok aneh? Mel telepon tapi nggak ada suaranya. Apa aku coba telepon Mel aja deh. Kok nggak diangkat sama Mel? Apa tadi Mel itu telepon aku nggak sengaja kepencet kali ya? Mudah-mudahan aja nggak ada masalah apa-apa sama Mel. Sebenarnya aku pengen minta pertimbangan ibu soal masalah ini. Karena aku bingung. Harus serahin kuasa ke Rizky buat ambil keputusan perusahaan atau enggak. Tapi aku nggak tahu harus bilang apa. Ya, silakan masuk, Pak. Ada yang ingin dibicarakan dengan saya, Mas? Jujur, terus terang saya belum tahu harus bikin keputusan apa, Pak Haris. Tapi sepengetahuan saya, Pak Raymond selalu mempercayakan semua masalah perusahaan ke Rizky. Saya juga percaya sama Rizky, Pak. Rizky selalu bikin keputusan yang tepat untuk perusahaan kita. Tapi saya bingung untuk sekarang. Kenapa harus pakai surat kuasa ya? Ya, karena hanya dengan cara itu, Rizky bisa membuat keputusan yang penting. Karena tanpa surat kuasa, Rizky bisa sangat mudah dijegal oleh para pemegang saham yang lain. Karena statusnya masih karyawan. Apa kamu kurang percaya dengan Rizky? Actually, I believe in him. Tapi masalahnya aku ingat pesan Daddy. Ani, kamu itu bukan hanya kesayangannya Daddy. Kamu itu kebanggaannya Daddy, harapan Daddy satu-satunya. Untuk melanjutkan perusahaan Daddy yang Daddy bangun untuk sebesar ini. Kalau nanti Daddy nggak ada, Daddy sakit, cuman kamu satu-satunya yang bisa melanjutkan perusahaan Daddy. Kalaupun kamu ingin mempercayakan orang, jangan percaya 100% sama orang itu. Nggak apa-apa. Dad, aku yakin Daddy nggak bakal kemana-mana. Ya walaupun terjadi kayak gitu, aku kayaknya belum sanggup ya, Dad. Nge-handle seluruh perusahaannya. Pengalaman aku kan kurang, Dad. Kenapa nggak Daddy percayain perusahaan ini ke Rizky? Aku yakin banget pengalaman Rizky kan nggak banyak, Dad. Of course, I believe in him. Rizky itu Daddy udah anggap sebagai anak Daddy sendiri, Mel. Kalaupun nanti kamu berjodoh sama Rizky, mungkin Daddy akan tetap percaya sama dia. Tapi apapun itu, Daddy nggak mungkin percaya 100%. Karena kita harus bisa membagi mana hubungan keluarga, mana hubungan pribadi, mana hubungan pekerjaan. I tell you something. Kalau kamu ingin mempercayakan sesuatu sama orang, kamu harus tahu siapa dia. Kamu harus lidiki siapa dia. Supaya apa? Supaya kamu nggak dibohongin sama orang itu. Supaya kamu nggak dikendalikan sama orang itu. Ya? Oke, Dad. Aku bakal selalu ingat itu. Yes. I believe in you. You can do it. Ya. Thank you, Dad. Give me a hug. Jadi bagaimana Mel dengan surat kuasa Rizky? Oke, saya akan coba scanning Pak Rizky dalam 2 atau 3 hari ya. Kalau misalnya semuanya aman, gak ada masalah, saya baru berani memutuskan untuk kasih surat kuasa buat Rizky. Saya paham. Pak Haris, saya mohon sekali, tolong rahasiain ya. Saya kayak gini bukan karena saya nggak percaya sama Rizky atau meragukan Rizky. Tapi saya cuma mau semuanya aman. Ini kan untuk perusahaan saya. Oke, baik. Sebentar ya, Pak. Kalau gitu, saya permisi. Oke. Terima kasih.
Nah guys, rencananya di lantai ini kita akan bangun office kita nanti. Di tempat inilah mimpi-mimpi kita akan segera terwujud. Wah, iya Ram. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Iya, amin. Kita harus optimis semuanya ya. That's right, kita harus optimis. Karena segala sesuatu